Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidi, guru bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di Masjidatul Muqtadin, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Juga sekaligus sebagai mahasiswa PPDPS 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 dengan NIM 25209270 di UIN Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk uji kinerja dengan tema Masuknya Islam Nusantara Maulana Malik Ibrahim. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan pembelajaran dan bermanfaat buat kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Ada berapa orang yang nggak datang kita? Apa kabar mereka? Sakit atau kemana? Ada yang sakit, ada yang urusan keluarga. Kalian sehat semua kan? Sehat kan? Siang? Iya, bagus. Kita hari ini akan belajar tentang Wali Songo, tentang Islam masuk Nusantara. Sebelum itu kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita. Kita Islam semua kan? Ya. Ayo kedua kelas, bikin doa. Amin. Baik, sebagai profil Pancasila kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semua berdiri. Ayo. Mulai. Oke, silakan dulu. Baik, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan. Ya, jadi nanti kita buat kesepakatan bersama nih. Yang pertama, kita harus berada di sini menyiapkan hati kita untuk menerima pembelajaran. Hadirkan jalan badan kita di sini, pikiran kita di rumah. Kita fokus pada pembelajaran. Ya, bisa? Sepakat? Oke, sepakat. Baik. Sebelum kita mulai lagi pembelajaran, ada satu pertanyaan buat kalian semua. Apa itu? Karena tema kita hari ini adalah tentang masuknya Islam ke Nusantara, fokus kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ustaz mau bertanya, kalau sebelum Islam masuk ke Nusantara, bagaimana peradaban? Bagaimana masyarakat kita? Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sedikit tepuk fokus. Pandu. Siapa ketua kelasnya? Pandu. Tepuk fokus. Ayo. Oke. Ada masalah? Ada? Oke, kalau gitu kita mulai. Pembelajaran kita yang lalu apa? Pembelajaran minggu yang lalu apa? Tentang Wali Songo. Baik, Ustaz jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini supaya fokusnya dapat. Jadi nggak mengalir kemana-mana. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajarannya membangun kesadaran kita tentang pentingnya peristiwa masuknya Islam ke Nusantara dan perkembangannya. Jadi sebelum adanya agama Islam, ada yang membawa agama Islam itu ke Indonesia. Betul? Oke.
Ini dia latar belakang masuknya Islam ke Nusantara. Coba baca dulu satu. Satu orang aja. Jadi dulu, satu orang. Silakan. Islam masuk ke Nusantara antara tahun 73 ke 15 Oke, Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7. Abad ke-7 itu Nabi Muhammad SAW lahir 571. Itu abad ke-6. Berarti satu abad setelah itu masuk Islam ke Nusantara. Salah satunya itu tadi yang ada di Aceh. Kita mau aja semua bahan-bahan semua kita. Makanya di zaman Belanda, di zaman apa ada orang Musa, ya bekerja keras, bekerja kasar. Terus Islam berkembang secara damai. Begitu masuklah salah satunya di abad ke akhir abad 13 masuk Maulana Malik Ibrahim. Setelah Maulana Malik dari akhir di abad 7 masuk dia kemarin. Lihat. Inilah dia Maulana Malik Ibrahim. Kita kupas. Di Gresik, tahu Gresik? Udah pernah ke sana? Belum kan? Gresik ini masih wilayah Jawa Timur. Ya, Gresik masih wilayah Jawa Timur. Jawa Timur itu sama seperti kita Panas. Ya. Jadi wali songo yang pertama itu adalah Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Pada mulanya, ini profilnya. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Ali dan Fatimah dari Sayyidina Husain. Tahu Husain? Pernah kenalan? Enggak. Sayyidina Husain itulah yang meninggal di lapangan Karbala, yang kepalanya disepak-sepak. Ya. Yang mati yang meninggal dalam peperangan Karbala namanya. Dipenggal akhirnya disepak-sepak. Itu cucu Nabi. Dalam sebuah hadis, jika disatukan Hasan dan Husain, inilah wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, betapa gantengnya itu kan? Nabi Muhammad ganteng apa enggak? Hah? Nabi Muhammad itu ganteng. Nabi Muhammad itu manis. Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu cuma sepertiga dari Nabi Muhammad. Gantengnya Nabi Yusuf sampai potong tangan, sampai potong bawang, terpotong tangannya, tangan yang melihatnya, itu masih sepertiga. Nabi Muhammad lebih dari dia punya anak, namanya ada yang tahu? Iya, pandai, tidak tahu dia. Sunan Ampel itu anak Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ini peta dakwahnya, wilayah-wilayah yang dijalaninya. Awalnya Sunan Maulana Malik Ibrahim itu datang dari mana tadi? Dari Asia Tengah ke Nusantara, tinggal di pesisir. Setelah di pesisir itu dia perdagangannya luar biasa. Perdagangan Maulana Malik Ibrahim ini luar biasa. Ya, nanti bahasa Ustaz ini nanti kita ada LKPD. Jadi luar biasanya gimana? Dia di situ sekaligus karena cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cintanya kepada Nabi Muhammad, dia menyebarkan Islam di situ. Nah, dengan cara damai dan sosial. Ada orang sakit, dia bantu mengobati orang sakit. Diajarkannya cara pertanian, diajarkannya pendidikan, dibangunnya pesantren. Dialah pertama yang mendirikan pesantren di Jawa Timur. Ya, cikal bakal pesantren itu ada masa Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dibangunkannya masjid, dibuatnya pesantren, dibaginya sembako dengan harga murah, diobati yang sakit. Nah, dia juga jujur dan menjadi tauladan di situ. Makanya dia dihormati. Setelah itu, ini sifat dari
Sunan Maulana Khalil Ibrahim. Dia suka hidupnya rukun, tidak pernah bermasalah dengan tetangga, apalagi sampai curi ayam, nggak ada, ya, nggak ada. Ngambil kangkung nggak ada dia, nggak mau. Ya, setelah dia di Indonesia, setelah dia di pinggiran, setelah namanya besar di pinggir, di tempat dia tinggal, dia pindah ke kota, ke kerajaan Majapahit. Diajaknya Raja Majapahit itu untuk masuk Islam. Alhamdulillah banyak yang masuk Islam. Ini dalil dakwahnya dalam surah apa ini? Surah An-Nahl 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin. Sesat siapa yang diberi petunjuk. Oke, itu landasan dakwahnya. Lanjut ke wafat dan makamnya. Wafat pada tahun 1419. Berarti berapa tahun dia? Berapa tahun dia berada di Indonesia? Berapa tahun? Nah, tadi tahun 1390. Coba, berapa? Coba dikurangi dulu. 1419 dikurang 1390. Berapa? Yuk. Ayo berapa? 1419. Ini peninggalan Sunan Gresik. Sunan Gresik meninggalkan beberapa peninggalan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Peninggalan utamanya adalah makam beliau di Desa Gapura di Gresik, yang menjadi tempat ziarah Masjid Tiban, menjadi pusat dakwah Islam pertama di Gresik. Karena ajaran Islam di sana damai dan berakhlak mulia, memperkenalkan cara bertani berdagang yang jujur kepada masyarakat. Ada yang sudah pernah ke kuburannya? Belum? Ustaz sudah sampai ke Masjid Demak. Di situ ada 4 sunan. Sunan Kalijaga, termasuk Raden Rahmat di dalam masjid itu. Jadi di sana, di situ kan disebutkan di sana tempat ziarah. Di sana memang banyak orang berziarah. Di Masjid Demak itu sendiri, ini selain di Gresik, ada di Masjid Demak itu setiap jamnya ada orang berziarah, berzikir di situ. Dengan sampai di situ. Ada yang mau bertanya dulu? Hah? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita buat LKPD ya, pengisian ya, diskusi ya. Per grup nanti buat di sini buat nama grupnya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4, 5. Silakan berdiskusi. Ustaz kasih batas waktu nggak lama. Silakan berdiskusi, jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti presentasikan. Sudah? Ada yang apa? Susah? Ada yang sulit? Macam mana? Kalau ada coret, ya sedikit komentar saja. Ya, sudah siap? Sudah siap? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah siap? Ayo.
Baik, dari kelompok 1 silakan bacakan hasilnya. Nanti kelompok 2 tanggapi. Ya, kelompok 2 tanggapi. Silakan bacakan. Silakan. Bacakan aja, nanti tanggapi. Ayo. Iya, bacakan langsung jawabannya. Ya di sini jawaban saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, adapun jawabannya terus bacakan. Oke, silakan kelompok 4 bacakan jawaban nomor 4. Nomor 3. Berdiri coba, berdiri. Itu jawaban nomor 3. Macam mana? Kelompok 5. Jawaban dari kelompok 4. Tadi katanya kita tidak boleh meremehkan orang, gitu ya? Benar? Kelompok 5 apa jawabannya? Coba sebutkan jawaban nomor 3. Baca. Karena dia jujur. Bagaimana sikap Raja Majapahit terhadap dakwah Maulana Ibrahim? 1. Pelajaran cinta dan toleransi apa yang bisa kita ambil? Tes breaking lah dulu. Tepuk apa dulu? Tepuk semangat dulu. Ayo. Tepuk semangat. Oke, kita simpulkan pertemuan hari ini bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim dari dulu sampai sekarang tetap diingat. Ya, yang kedua, mengajarkan Islam secara damai dan penuh kasih sayang. Dia menggunakan karena dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama, dan cinta terhadap tanah air. Dia menyebarkannya melalui secara damai dan kasih sayang. Dia membantu orang-orang dengan ikhlas. Ya. Ketiga, dia menjadi teladan dalam kebaikan dan kejujuran. Karena kejujuran dan keteladanannya lah dia diangkat sebagai penasehat raja. Yang keempat, dakwah beliau meninggalkan pengaruh besar bagi masyarakat Jawa. Selain Maulana Malik Ibrahim, ada 8 wali lagi yang mempengaruhi dakwah di Pulau Jawa. Itu dikenal dengan wali Songo. Siapa aja? Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Sunan Raja. Itu saja hari ini pertemuan kita. Bersama kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan pengembangan ilmu pengetahuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.